God in praise. Oh, what is sweet us forfeit. Oh, what is this very day. Oh, because we do not carry everything to God in praise. Everything to God in praise. Everything to God in praise. Halo sahabat Triple C, kembali lagi bersama kami Triple C, where Christ is in. Biar kompak lagi kita coba lagi ya. Oke. gitu ya. Oke, Triple C, where Christ is in. Senang sekali kami bisa bertemu lagi dengan sahabat Triple C dimanapun berada hari ini. Kita nggak undang bintang tamu, jadi hari ini kita orang-orang yang biasa ada di Triple C. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? How are you? Puji Tuhan, baik, all good. Good ya, semua ya. Yang di sana Coba yang di sana. Oh, semangat aja, banget suaranya ya. luar biasa. Baiklah. Jadi hari ini kita ada tema yang masih berhubungan dengan tema sebulan ini. Kita bahas soal setia dalam perkara yang kecil. Dan hari ini kita bersama-sama pengen sekali berdiskusi. Hari ini kita diskusi aja ya teman-teman. Iya, diskusi. Santai aja. Gimana pendapat kalian soal kita setia dalam perkara kecil dan yang kita hari-hari ini yang kita jalani atau mungkin masa lalu yang kita pernah jalani itu nanti teman-teman akan bersaksi. Nah, pada kesempatan ini sama-sama juga kita pengen saksikan gimana ini kita hari ini kita lagi pengen menggali soal gimana kesaksian kita waktu kita merintis karir ya. Waktu kita awal-awal mungkin belajar musik, karena saya percaya musik itu talenta yang Tuhan kasih dan gak semua orang bisa memilikinya, benar teman-teman? Betul. Karena ada orang yang kepengen banget main piano belum tentu bisa main piano, apalagi sehebat kakang keyboard kita. Siapa sih dia? Ya kan? Banyak yang bisa mau main bass belum tentu punya talenta sehebat kakang bass di sana. Ya, atau pengen nyanyi kayak kakak Usi yang ada di sini. Ya kan? Alto terkenal ya. Alto luar biasa nih altonya, ya kan? Ya, baiklah. Sebelumnya itu yuk kita boleh baca sama-sama di dalam sama-sama nanti keramaian ya. Kita minta siapa yang baca nih? Ya boleh mungkin berapa ayat kali gitu Oh iya boleh ya, karena boleh ya. ayatnya Kita panjang. bagi-bagi ya. Banyak soalnya nih ayatnya ya. Supaya kita jelas membacanya. Coba dihitung dulu 30 dibagi. Oke, saya baca deh Matius 25 ayat 1 sampai 14. Iya. Sorry. Ayat 14. Maafkan. Ya. Ayat 3 ayat ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Saya boleh tolong baca ayat 17? Ya. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya.
lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Ayat 22, lanjut. 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam." Ayatnya yang ke-25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ya, thank you teman-teman. Setelah kita baca nih firman Tuhan ini, ternyata kalau kita lihat bagaimana itu Tuhan ini memberikan talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta, ada yang 1 talenta. Jadi waktu dia balik dari dia berpergian ke luar negeri, ini kan diandaikan seperti itu ya. Waktu dia balik, ternyata yang 1 talenta yang diberikan dia cuman kubur kan. Nah, talenta ini berbicara tentang mata uang ya, mata uang. Kalau kita lihat ternyata mata uang dinar ya. 1 talenta itu harganya seperti 6.000 dinar. Nah, waktu dia kasih 2 talenta, nah 2 talenta ini bisa berbuah ke 2 talenta lagi. Yang 5 talenta dia kembangin jadi 5 lagi talenta. Nah, teman-teman bisa berbagi buat teman-teman yang ada sahabat Triple C yang ada di rumah, gimana? Coba dari mana nih ya mulainya? Dari Kang Keyboard, dari sayap kanan dulu. Kayak gimana Kang Keyboard? Waktu dulu belajar nih. Nah, Gimana nih? Koeng saya dulu waktu pas belajar main keyboardnya umur berapa kok? Mulai belajar itu dulu sebenarnya belajar gitar klasik selama setahun. Biasalah anak muda kan buat main-main gitu kan, ngiring-ngiringin genceng-genceng lah. Tapi di gereja tuh ternyata yang minat gitar banyak banget. Jadi pembina bilang, "Kamu coba deh belajar keyboard deh." Nggak ada yang main tuh keyboard, nganggur katanya. Akhirnya belajar keyboard gitu. Itu mulai belajar dari SMA. Mulai serius tuh belajar SMA. SMA sampai kuliah udah gitu ya udah ngembangin sendiri gitu. Nah, itu kalau dibilang talenta, ya memang kalau misalnya belajar musik itu kan ada persenan-persenannya, itu persentasenya ya, saya nggak hafal ya. Itu perlu gift, bakat, talenta sama kemauan untuk belajar gitu.
salah satu dari 3 itu nggak ada ya apalah ya susah lah, ya. susah untuk berkembang. Nah di sepanjang perjalanan belajar ya ada aja pas lagi belajar ada yang bilang saya berisik gitu, udah gitu nggak usah belajar lagi udah berisik gitu. Soalnya nggak punya keyboard di rumah jadi belajarnya di gereja gitu, dan selama belajar ada juga yang bilang gitu berisik gitu udah shh, gitu. Tapi ya udah tetap belajar gitu karena saya hobi dan saya suka gitu musik gitu. Ya itulah mungkin dari situ ya apa dikembangin sampai ya diketemukan oleh guru, belajar dari satu guru ke guru yang lain seperti itu. Oke, kalau kita beralih ke kakak lagi si Kang Bas. Oke, Kang Bas gimana kalau waktu awal proses punya ya tadi kan bicara tadi kok yang saya kasih tahu soal gift ya. Ya berarti itu kan hadiah ya sebenarnya kayak Tuhan tadi dia kasih talenta, dia kasih uang sama orang yang 2 talenta sama 5 talenta sama 1 talenta. Nah ini gift. Saya percaya teman-teman semua di sini dikasih gift sama Tuhan dengan berbeda-beda caranya gitu loh. Kalau Ipeng gimana Peng menanggapi kalau pas awal waktu Tuhan kasih talenta ini? Awalnya mungkin nggak menyadari ya pertama, terus kan Gak sadar ya? nggak tahu lah tiba-tiba Sadar. ya nggak tahu bisa suka, awalnya memang suka main musik, suka dengerin musik dari kecil, memang seneng main musik ya kan. Belajar dan ya mungkin Tuhan kasih lah itu kan. Terus kita berawal dari suka semuanya sampai mulai meniti karir lewat musik semuanya kan. Ya walaupun di sini akhirnya nggak menghasilkan, maksudnya nggak profesional musik kan secara kita sekarang di Melbourne. Jadi tapi justru ya banyak, jadi lebih banyak belajar juga sih di sini. Ya gimana ya? Masih tetap Masih belajar, belajar sih masih sebenarnya belajar. gitu ya. Oke. Kalau Koeng saya masih belajar nih kok. Masih ya. Masih tetap belajar dari ngulik dari YouTube. Sekarang sih udah canggih lah ya, asal kita punya kemauan. Mau cari skill apapun di YouTube ada ya semua. Kita Tinggal bisa klik belajar. aja cari. Lebih gampang gitu Iya, aksesnya. ya, lebih mudah daripada Zaman dulu kan dulu. pakai buku Waduh, gitu ya, zaman cari dulu. harus beli bukunya. Kita Iya. hunting itu benar-benar. Iya. Kalau ibu kakak. Ya. Kakak Awalnya gimana, Kak? sih karena terlahir dari keluarga gembala, Mm-mm. jadi otomatis kan itu awalnya papi mami selalu melatih vokal grup di rumah, vokal grup, choir. Jadi dari umur TK kita udah lihat setiap hari ada latihan di rumah, latihan vokal. Nah mungkin memang Tuhan udah kasih talenta yang memang dari sononya kata orang Jakarta. Dan terbentuklah dari kehidupan memang sehari-hari yang memang selalu melihat gitu. Iya, sama. Nah terus mulai belajar main gitar itu dari kelas 1 SD. Mulai belajar kunci-kuncinya. Akhirnya lama-lama jadi bisa. Dan memang jujur kita ndak ada sekolah musik secara khusus. Dan ndak ada sekolah vokal secara Otodidak khusus. ya? Iya otodidak, dan memang harus cuman lihat aja setiap hari orang tua kasih latihan Nah, itu. iya benar-benar ya. Kalau misalnya emang gift dari Tuhan ya, kita pun nggak belajar. Maksudnya kita nggak belajar secara profesional ya, tapi kita cuma melihat, dan kita mungkin main gitar sendiri. Nah akhirnya kita bisa gitu kan ya. Ya Improvisasi sendiri, jadi Iya. mengolah vokal itu sendiri sendiri ya. tanpa Secara- belajar gitu. Secara kan kakak beradik nih. Waktu dulu gimana waktu? Iya. Tapi secara umur jauh kan, Iya, jadi beda Kalau umur Ria beda gimana? zona. Nah, kalau Jadi umur kita kan jauh. Jadi waktu mereka ini udah kemana-mana gitu ya, jam terbangnya. Dan gue ini masih yang anak kecil, aduh masih ikut mami papi. anak bawang. Tapi gue inget banget waktu
ya tadi kan bilang karena orang tua kita gembala. Waktu itu kan waktu papi tugas di daerah Poigar sana tuh pernah jadi acara, mungkin acara hamba Tuhan gitu, apa Natal lupa deh. Disuruh nyanyi dong, nyanyi. Kamu nyanyi ya? Udah dong disuruh nyanyi. Aku kayaknya umur 4 sampai 5 tahun lah gitu. Disuruh nyanyi, udah nih nyanyi di atas mimbar. Diiringin namain dia nih main gitar. Main gitar, ada fotonya. Nah, pas selesai nyanyi, yang di gereja itu kan pada tepuk tangan tuh. Yeah. Pas turun mimbar gue nangis dong. Malu. Kenapa nangis? Itu kenapa bilang tepuk tangan? Jadi gue gak ngerti gitu loh. Ternyata tepuk tangannya tuh bilang bagus. Gue Kirain diledekin ya. Diledekin gitu, dibilangin jelek. Gak mau lagi, kita gak mau. Akhirnya enggak, itu bagus. Akhirnya dari situ sih, akhirnya jadi suka nyanyi gitu loh. Jadi pengen tampil. Berawal gitu. dari emergency baru jadi suka nyanyi. Akhirnya ya. lama-lama nggak bisa kalau nggak nyanyi. karena gitu ya. karena dijorokin ya orang. Ya itu dia. jangan. Dan akhirnya sih ya, awalnya kan kita setelah sekolah Nyanyi itu ikut, jadi kehidupan ya. ya ikut choir, ikut bintang vokalia, utusan sekolah SD dulu. Dari SD sampai SMA. Oh kalau di Sulawesi Utara sana kan banyak banget ya acara-acara. Kayaknya kita dulu alumni sama Iya ya, sekolah alumni jadi sekolah. tahu kalau ini guru yang ini pasti Sejak- ngajak kita untuk belajar vokal Di grup sekolah. bintang Bintang perlombaan. Tapi Iya, ternyata itu penting vokal banget grup. loh ya. Iya, Di iya. masa-masa kita sekolah itu tuh ada Ya, melatih. guru kesenian gitu ya. Jadi terus dikembangin gitu loh. Tapi nggak ada mentok. cerita lucu, nggak enak. Kalau pas jam pelajaran kan udah mau dipanggil nih tim kesenian, kumpul. Nah, Itu gue paling itu suka banget itu. paling Bisa suka, ngelewatin tapi pelajaran. giliran diomelin sama guru pelajaran karena senang ya kalian nggak belajar ya. Oh, Oke, ya kita beralih lagi nih sama teman-teman pemusik kita. Nah, secara mereka ini yang aku tahu ini adalah teman-teman yang udah profesional di bidangnya ya. Jadi mereka adalah teman-teman ini melayani Tuhan di gereja dan juga mereka juga waktu kita di Jakarta mereka tuh apa namanya? Gimana istilahnya? Gig. Apa nih raja-raja gig nih dulu nih. Nah, gimana tuh pengalaman kalian waktu pertama kali saat Ipeng diajak sama teman untuk bisa main di depan banyak orang. Kalau di pelayanan kan itu udah kita ya udah emang sering kan. Nah, kalau pas waktu pertama kali ngegig di depan sekuler itu di mana? Maksudnya pengalaman yang paling berkesan buat Ipeng dulu di mana tuh? Mungkin awal mulanya sih dari belajar musik ya kan, sekolah musik dan ikut-ikut Oh, sempat sekolah juga musik. sempet sekolah musik, terus Di mana sekolah musiknya? rajin sih dulu sekolah di mana. Oh, oke Nah, ya. terus udah gitu kan ya mulainya dari komunitas ya kan, rajin-rajin ikut komunitas jazz gitu kan, rajin gitu. Terus pokoknya mulai main di kafe nggak dibayar ya kan, pokoknya Main di iyalah. kafe nggak dibayar sedih yang penting main ya kan. Yang Udah penting- latihannya jor-joran itu. Ah. Udah nggak. ya itu kan perjuangannya kan, yang penting main ya kan. Iya. Udah seneng banget gitu dikasih main ya kan. Waktu itu Bayar berapa waktu itu? Nggak dibayar ya? Terus Cuman say thank you. naik dikit dibayar sesuai dengan penontonnya, cuman berapa table ya, berapa persennya sampai koin-koin gitu. Tapi seneng sih, jadi karena seneng sampai akhirnya meningkat terus ya, ada job ya kan, singkat cerita ada job segala macam, sampai ada di titik ternyata ada nggak enak juga ya. Kita pernah ngerasain main musik walaupun sampai udah seneng sih kerja di musik, cuman ada titik yang berat gitu kan. Kita harus main di misalnya sama band yang aransemennya susah banget ya kan, mesti ngulik ya kan. Ria tahu aku sampai subuh harus ngulik karena mesti ngejar latihan kan. Nggak mungkin kita di band juga orang udah bisa semua kita belum ngulik. Itu
tanggung jawab yang Jadi pas akhirnya ya pas di sana, pas udah sampai di TKP udah siap main ya. Maksudnya Harus, udah nggak harus, ngulik-ngulik ah. dengerin lagu. harus nggak boleh dengan ya, itu partitur. namanya profesional harus ya. harus ya itu sampai di titik yang udah bukan hobi lagi nih main musik ya kan, udah pekerjaan ya kan. Jadi memang kita main nggak boleh salah ya kan, udah di titik itu. Jadi salah ya udah ya paling Seterap. hukumannya bukan disetrap, besok udah nggak dipanggil lagi kan. Iya, maksudnya Ya ada kan? strapnya jadi Udah. nggak dipanggil lagi, nggak Dan- di calling lagi ya. Dan musik ya itu, jadi ya dunianya sekali lu melakukan kesalahan udah menyebar, wah lu jangan panggil Ipeng deh tuh, salah, cebur terus mainnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita main bagus, ya kan, Bagus. itu pasti akan Ini referensi kan banyak lagi. teman-teman band itu ntar wah makin banyak ya kan kayak gitu. Oke. Kalau Ko Engsa gimana kok? Ini Sebenarnya sih suhu sama nih, suhu ya. ya. Enggak lah, suhu termometer. Suhu. Sebenarnya kayak itu saya dengar ngomong gitu, sebenarnya balik ke firman lagi ya. Kita ngulik itu sebenarnya itu kita mengusahakan. Iya nggak sih? Kita mengusahakan talenta yang udah dikasih gitu loh. Kalau kita nggak ngulik, kita nggak belajar, kita nggak mengusahakan talenta yang dipercayakan Tuhan sama kita gitu. Istilahnya kayak gitu kayaknya. Setuju. Jadi ya sama aja gitu. Iya. Saya juga ngulik, cari-cari ya sempet lah sampai cari jati diri. Sebenarnya pemusik kan mesti cari jati diri ya Peng ya. Sebenarnya kita mau berkiblat sama siapa gitu, diajarinnya seperti itu gitu. Sampai kita punya warna sendiri gitu dalam bermusik kita gitu. Nah ya itulah, kalau misalnya balik ke firman ya kita mengusahakan talenta yang Tuhan kasih, nggak peduli mau dikasih, kayaknya nggak dinilai dari berapa ya, berapa jumlah, mau 5, mau 2, mau 1. Tapi Tuhan mau lihat kita setia nggak gitu, mengusahakan talenta yang Tuhan kasih gitu. Kalau kita nggak setia mengusahakan ya udah gitu, kayaknya bakal hilang sama sekali lah kayak gitu ya. Iya, iya. Kayak gitu. Terus kalau momen kalian yang paling maksudnya yang paling apa ya, proyek besar yang kalian alami entire of your life itu kapan? 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 Coba Tolong nanti- dong coba diceritakan satu-satu dong, ya. biar kita tahu Iya. gitu ya. Kalau kau yang Kalau saya nih pas pegang mic nih. Enggak dong, Sekarang maksudnya jadi nggak- bukan momen, mic. pasti kan ada ya teman-teman ini. Nggak, ini Saya mau- tahu banget teman-teman ini Peristiwa pasti. memalukan sih sebenarnya. Jadi waktu itu ada momen ya cukup gede lah itu, karena semua dalam tanda kutip artis-artis gitu pada ngumpul lah, Om Minggu itu lah, Tante Diana, almarhum Utali Kumahua ya kan. Itu semua lah, Om Ongen ya. Itu pas di situ saya gemeteran banget itu, karena kan itu senior kita semua kan, kita zaman masih belum lahir kali ya, belum pasti pacana popok kali, mereka udah nyanyi gitu loh. Itu pas main gitu sama tim saya waktu itu kan, kita kan dibimbing sama Mas Aldi waktu itu. Itu gemeteran gitu, sampai pas ketemu di WC gitu, pas cuci tangan ketemu Om Minggus kan, langsung minta maaf dulu. Om, maaf ya nanti kalau saya salah-salah katanya. Terus Om Minggus dengan kata-kata dia lah gitu kan, ini anak katanya belum mulai udah minta maaf katanya. Dan benar saya kejebur itu lagu itu, lagu pas ngiringin Mana tuh Om kok? Uta. Di mana? Ya di Jakarta lagi, waktu itu lagi event apalah, pengumpulan dana atau apalah gitu. Mengiringin Om Uta waktu itu, salah kejebur, aduh sampai malu kayak pengen Itu cepet-cepet ke bawah, pulang. ke bawah mimpi nggak kok? Aduh mimpi buruk itu. Pemusik kan gitu Iya. ya, kepuasannya itu kalau kita bisa main istilahnya sukses lah gitu lah. Meskipun nggak dibayar tapi puas ya nggak Peng. Iya. Kalau meskipun kita dapat duit yang banyak tapi kita mainnya istilahnya kita berasa kita jelek gitu. Aduh kayaknya malu lah gitu. Iya. Nggak kebayar lah, nggak Susah puas. tidur lah pasti ya. Gitu. Kalau Ipeng Pengalamannya itu gimana? sih. Ipeng paling momen paling apa ya? Paling top yang pernah alami, maksudnya sejarah permusikan Ipeng di mana pada saat kapan? Apa ya? Jadi ya memang saya kan mulai dari ya event-event kecil ya kan, sampai ya dari event 17-an sampai ya adalah pokoknya. Tapi nah saya mindsetnya gini, jadi
Kalau saya nih orangnya, kalau misalnya kita main di panggung yang gede banget gitu kan, contoh aku waktu itu main di apa waktu itu ya, contoh kayak Balai Sarbini atau pokoknya gede banget. Mindset gue tuh setiap mau sebelum manggung, ini event kecil ini ya kan, ini event kampung lah, gue harus kayak gitu. Maksudnya bangun mental sendiri, mentalnya ya. bangun mental sendiri gitu kan, supaya mainnya nggak grogi gitu. Tapi ketika aku main di contoh gereja yang kecil banget, cuma 2 orang, gue akan bangun mental. Ini gue lagi main di 1000 orang nih, sampai wah gitu, bangun mentalnya kayak gitu. Jadi ya itu yang, jadi kalau misalnya dibilang event gede, jadi aku memang dari awal tuh menumbuhkan sifat mau mengebangun sendiri gitu. Ini kan ini gue pribadi ya, maksudnya gue kalau main di tempat kecil gitu, maksudnya tempat kecilnya itu nggak ada orang, terus cuman di tempat rumah atau gimana, gue akan bangkitin mental gue bahwa ini event gede nih. Makanya kan kalau main sama gue kan, kalau gereja kecil gue pasti mau latihan bener-bener. Tapi begitu main di event gede, ya latihan juga, tapi gue bangun mental, ini lewat aja paling lah. Jadi kita akan Balik gitu. enjoy gitu. Makanya waktu kayak kita kan pernah main di Balai Sarbini kan sama itu gue ini gimana ya ngomongin ntar. Maksudnya ini receh lah gue. Makanya gue main bener-bener yang di tengah panggung, gue santai aja gitu. Gue nggak peduli orang gitu. Ya itu sih. Jadi nggak pernah ngotakin kecil gede sih. Jadi sama gitu ya, maksudnya mau event besar, event kecil, tetap Ipeng mau totalitas dalam bermusik itu ya, sih itu sebenarnya. mengedepankan itu Itu totalitas. gue pribadi itu. Ya itu bagus banget itu. Jadi harus sama kayak kita melayani Tuhan kan, nggak cuman pada saat gereja kecil, nggak ada orangnya cuma 2 biji, 2 orang gitu. Tapi kita tetap melayani Tuhan sama dengan kita Iya. melayani orang di ribuan orang. Bukankah begitu teman-teman? Iya, that's right. Gimana Ibu Pertiwi? Ibu Ya, yang paling berkesan di mana pada saat paling itu? berkesan sih mungkin waktu itu kita diajak Om Hari Anggoman ya. Ya siapa sih yang nggak tahu sama Om Hari ini, musisi yang begitu humble, yang cinta Tuhan ya. Waktu itu sih ada acara Christmas lah. Dia Noni boleh nggak ini? Noni jadi backing vokal ya. Wah itu kan seneng banget dong ya. Waduh diajak sama siapa sih yang gak kenal sama Om Hari Anggoman gitu. Dan ya kita jadi Itu gue nggak diajak ya. ada kok itu. Nggak diajak. Ya, terus waktu itu juga gestarnya juga sih pas si almarhum Glenn Fredly juga tuh. Jadi ya bangga juga sih ada di satu panggung bareng gitu loh sama Rio Febrian dan Joy Tobing. Banyak lah artis-artis rohani juga yang ikut di Christmas konser itu. Iya. Ya itu salah satu kebanggaan gitu ya. Maksudnya wah bisa ada di panggung gede bersama orang-orang hebat gitu. Nah tapi sama juga sih sama kayak Ipeng tadi bilang. Ya bener banget sih. Di dunia itu kan semi sekuler ya waktu itu. Kalau di pelayanan sih kurang lebih sama kayak Ipeng ya. Maksudnya gak membeda-bedakan di tempat pelayanan yang jemaatnya banyak, jemaatnya kecil. Kayaknya kita udah alamin sih ya. Gak ada jemaat juga kayaknya tuh yang ngeliat tuh kayak kita Kayak KKR, kayak KKR gitu loh, nggak taunya nggak ada jemaat. Maksudnya ya kita bangun atmosfer kita sendiri untuk nggak melihat ini kosong ya udahlah kita asal-asalan aja lah. Iya. Ya kan kita mau bikin yang terbaik gitu ya aransemen dong yuk kita bikin apa ya gitu sih. Iya. Ya, nih ada teman kita juga nih kakak senior di dunia ke ibadah gospel lagi ya kan ya. Kalau Gladys gimana sih kalau Ya, waktu paling sih ya Waktu buat rekaman. awalnya waktu pertama kali recording itu ya, wah itu udah 20 tahun yang lalu, Giving My Best 3. Wah bangga sih diajak rekaman sama
Sydney Mohede. Aku juga bangga loh. Maksudnya pas Bangga. aku aja yang baca Gladys Iya. Maira. Bener ini katanya Zaman kakaknya. itu ya. Terus abis itu album penyembahan sama Frankie Sihombing. Terus ikut juga dalam itu LD. Terus ikut apa ya, kafe jalan-jalan. Nah itu ada bersama Sari Simorangkir, ada Yusar Badudu dan lain-lain lah. Ada Luar biasa. Nindi Ellis dan segala macam. Itu setiap hari Rabu, setiap minggu kita ada. Dan Iya. kita jadi home singers. Nah, kalau aku di pribadi ya teman-teman, aku pernah diundang sama salah satu apa namanya ya bilangnya kalau apa itu kalau nggak boleh sebut station TV boleh ya apa ya nah, apa namanya itu kayak station TV tapi mereka orang belakangnya gitu loh. Jadi waktu itu mereka pernah lihat aku nyanyi di satu acara rohani. Tiba-tiba mereka undang untuk nyanyi di choirs backingnya Raisa, Agnes Mo waktu itu. Nah aku ada 2 orang, aku sama temanku orang gereja. Nah aku sempat kaget juga sih, mereka tahu dari mana maksudnya kontak aku gitu kan. Nah aku sih cuma belajar gini, pas aku dapat job itu yang lumayan gitu fee-nya. Walaupun Masih. choirsnya Berapa coba dong ngomong Ya. dong. ya Pasti lebih nggak- gede di sini kayaknya ya. kayaknya sih. Waktu itu choirsnya kan banyak ya, tapi maksudnya yang aku tuh nggak kepikiran kok bisa gitu ya, kok bisa maksudnya aku kan pengen gereja, kok bisa diajak ke choirs itu. Nah itu sih pengalaman yang maksudnya menurut aku emang benar kita tuh mesti belajar. Kita kayak yang saya tadi bilang kita harus banyak referensi Sebenarnya sih Kang Supaya- keyboardnya tuh ada yang dia nggak akuin ya. Oh ini keyboardis. Boleh disebut ya? Boleh disebut dia dulu ini ada Keyboardis keyboardis Agnes Mo. Iya nggak Ya, apa-apa. walaupun udah lama Nggak kan apa-apa tapi dong. itu Kan kan catatan sejarah. catatan sejarah. Iya. Jadi tuh apa ya teman-teman kalau aku lihat dari teman-teman di sini bagaimana kita Orang-orang hebat nih luar biasa. Iya, jadi tuh Tuhan mempercayakan kita mungkin hal yang kecil dulu nih. Bagaimana kita mau kembangin itu tergantung depends on us gitu kan. Gimana kita mau kembangin talenta yang Tuhan kasih. Kita baca terakhir nih teman-teman sebelum kita tutup podcast kita hari ini di dalam. Nah, aku pengen tanyain nih teman-teman. Masih sama ayat Matius 25 tadi. Ya. Matius 25. Ini ayat saya Alkitabnya jadi keganti. Oke, yang ayat terakhir coba tolong baca ya. Yang 29 kali yang salah ya. Nah, 29. Ayatnya yang ke-30 29. 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, jadi di firman itu dibilang kalau barang siapa yang punya dia akan diberikan kelimpahan. Sementara barang siapa yang nggak punya kepadanya itu akan diambil kan. Jadi talenta yang Tuhan udah kasih sama kita, Tuhan udah kasih nih talenta buat Kak Engsai, Daniel. Nah kita kalau kita nggak kembangin talenta itu Tuhan mau ambil lagi dan mungkin Tuhan kasih ke orang lain yang lebih mau meresponi apa yang Tuhan kasih. Nah menurut teman-teman gimana nih ayat yang terakhir ini? Menurut aku tanya 1 atau 2 orang lah ya. Ipeng. Sweet dulu deh siapa duluan? Ya. Iya, ngomongin itu aku jadi balik lagi ke anugerah ya, kasih karunia. Jadi ternyata ini yang aku rasain sekali lagi. Jadi kan ternyata yang dibilang mengembangkan itu karena kita suka. Jadi kayak aku bilangnya gini, karena Tuhan menanamkan kesukaan aku, jadi aku jadi pengen mengembangkan talenta itu. Jadi bukan karena aku menikmatinya, jadi
otomatis aku seneng. Aku megang bass tuh kayak seneng gitu. Kalau bass sama istri gimana? 11-12 lah. Ayo jawab. Beda pegang gimana. Terus kan jadi kayak gimana ya? Jadi kayak ditumbuhin kesukaan, jadi kita otomatis mengembangkan diri itu. Kayak aku nonton orang main bass apa, wah gila seneng banget gitu. Kalau Tapi gue diajak-ajak juga ya. Apa itu kalau yang ditambahkan atau dikurangkan ya? Iya. Ya seperti itu tadi ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita nggak setia untuk mengembangkan, mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan, ya lama-lama saya percaya bakat itu juga mungkin ada tapi terkubur kan, dia bilang kan terkubur di dalam tanah kan ya. Jadi ya useless gitu, apapun yang dikasih sama Tuhan jadi nggak berguna karena kita nggak mengembangkan. Dan mungkin sebenarnya Tuhan mau pakai dia, tapi dia kubur talentanya, nggak kepakai kan, tidak berguna, ya Tuhan cari yang lain lah. Mungkin Tuhan ambil kasih ke yang lain yang mau mengembangkan. Iya, betul. Baiklah teman-teman, ini aku boleh lompat sedikit ya sebelum kita akhiri supaya teman-teman juga jangan nggak disuruh lompat ya, kita lompat ya teman-teman. Ini ya, nah kita kembali ke kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya, sebagai kesaksian penutup nih. Aku punya teman-teman ini nih, mereka tuh yang baru pas datang ke OC, mereka tuh tinggal satu kamar berenam, berenam benar ya? Ya, itu gimana ya? Ini puji Tuhan, orang-orang yang udah terakhir datang ke sini tuh mereka langsung dapat tempat yang enak langsung. Tapi waktu awal mereka datang ke sini ke Australia ini benar-benar satu kamar, bayangin aja, permisi mau ke toilet berenam ya. Sampai waktu itu mau nginjak kepala orang loh. Sampai Mau ke katanya toilet. mau bicara buang gas gitu kan. Udah nggak tahu lagi itu siapa aja. yang buang gas. Ya. Udah kayak Iya. trompet. Ya, tapi berapa lama itu waktu itu tinggal? Sebulan lebih ya. Sebulan lebih. Sebulan lebih beneran. Iya sebulan lebih. Oh, oke. Apalagi kalau mau tidur udah kayak paduan suara udah ya tahu lah ya. 1, 2, 3 gitu ya. Nah sekarang teman-teman, kalau mereka sekarang Tuhan kasih izinkan punya rumah yang bagus, terus tempat tinggal yang bagus, dan mereka dapat juga pekerjaan yang bagus. Saya percaya ada hal-hal yang mereka boleh lewatin, proses-proses hidup yang mereka lewatin gitu, yang akhirnya membawa mereka, Tuhan lihat wah luar biasa ini hamba-hambaku yang setia gitu kan. Jadi waktu Sama ini juga lah dulu keluarganya tinggal tidur di karavan. apa ya? Oh iya. Sampai Billy nempel pipinya di Kulkas. kulkas ya. Untung Sampai nggak bunyinya untung nggak di heater jadi kebakar. Nah itu dia. Ya benar-benar kita jadi dulu juga gitu, jadi tinggal di karavan, terus sampai orang kirimin dong, kalian tinggal di mana? Aku gak mau kirimin videonya, adalah pokoknya ada gitu ya. Jadi kayak misalnya gini ya, contoh kecil kayak kita di rumah mungkin kita mesti bersih-bersih apa segala macam. Saya percaya itu juga kepercayaan yang Tuhan kasih, waktu kita dikasih rumah yang kecil, mau bisa merawat atau mengusahakan akan rumah itu supaya baik. Nah, ketika ada hal itu pas Tuhan kasih kembangin lagi gitu berkatnya, kasihnya. Ya, puji Tuhan, kita sudah ada di akhir dari perbincangan kita hari ini. Kita rindu biar nanti di minggu-minggu selanjutnya ada juga kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sahabat-sahabat Triple C, dan God bless you. Bye. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita.
setia. You are faithful to me. You are so faithful to me. You are faithful to me. You are so faithful to me. You are faithful to me. You are so faithful to me. You are faithful to me. You are so faithful to me. You are faithful to me. You are so faithful to me. You are faithful to me. You are so faithful to me. You are faithful to me. You are so faithful to me. You are faithful to me. You are so faithful to me. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus